kalian bukan menghafal rumus. Jangan dihafal rumus Excel ini. Karena ini profesor dokter aja nggak hafal ya. Kalian hafal konsernate, titik koma itu nggak akan bisa. Kenapa? Karena bisa jadi besok rumusnya lebih panjang lagi. Jadi kalau di sini ibu menggabungkan 5 rumus, kalian apakah akan menghafal 5 rumus? Jadi yang kalian lakukan itu bukan menghafal, tapi memahami apa pertanyaan dari soal ibu. Contoh nih, dia tanya di sini jenis kamar. Nih, jenis kamar. Kalian buka di sini tabel, di bawahnya ada tabel nggak ya? Oh, ada nih. Ada di sini kan? Jenis kamar. Ya enggak? Nah, kemudian kalian buka lagi di atas. Jenis kategori penyakit. Berarti di sini ada 2 yang ditanyanya. Jenis kategori dan penyakit. Nah, ketika kalian lihat jenis kategori, ada nggak ya di bawah jenis kategorinya? Apa ya jenis kategori? Nggak ada. Di tabel yang ini nggak ada nih. Oh, nggak ada. Oh, di sini ada jenis penyakit. Oh, berarti dia nanyanya ini. Itu gitu kan? Oke, udah dapat. Berarti yang satu rumusnya karena dilihat tabelnya ini kayak gini. Berarti kita pakai lookup. Nah, karena yang satu lagi rumusnya tuh memanjang dia. Tabelnya memanjang. Pakainya lookup. Nah, berarti kita udah mulai tahu. Oh, tabel yang ini aku harus pakai lookup. Oh, tabel yang ini ternyata aku pakai lookup. Tengok lagi. Ada kategori penyakitnya. Apa kategori penyakit? Baca soal. Ada berat dan ringan. Oh, ada berat dan ringan. Dari kode apa dia? B dan R. Nggak ada di tabel bawah B dan R tuh, betul? Karena nggak ada, berarti itu pakainya rumus if. Oh, berarti ada 2 di dalam situ tuh rumusnya. Rumusnya tadi lookup dan if. Itu caranya. Jadi setelah kalian tahu, oh ini aku harus masuk if lookup. Oh, ini aku harus masukkan lookup sama if. Bisa jadi terbalik ya, bisa jadi berat dulu baru internis gitu kan. Bisa jadi seperti itu soalnya. Nah, makanya kalian harus tahu dulu. Kalau nggak tahu tiba-tiba kalian jadi dukun gitu nggak bisa. Jadi kalian memang harus memahami dulu tabelnya ini kayak soal ibu berikutnya nih. Rektek. Nah, ini ditanya apa nih? Yang mana? Dia nanya kelas dan kamar. Kelas dan Kamar. Berarti ada 2 isinya di situ. Ya kan? Kita lihat ada nggak Yakin? kelasnya di sini nih? Ini aku. Oh, kodenya ada, kelasnya ada. Tapi kamarnya nggak ada. Berarti if. Nah, berarti if. Berarti di sini soalnya adalah single dan double. Single 1, double angka 2. Begitu. Bisa dipahami yang itunya? Bisa. Gimana anak ibu yang 2 bisa dipahami itunya? Gimana sih? Kenapa rumusnya tiba-tiba timbul? Dia yang paling penting itu adalah memahami rumus yang tiba-tiba kita munculkan. Tiba-tiba timbul aja. Tanpa punya maksud dan tujuan. Ibu buka di soal 6 ya. Supaya kalian bisa tahu. Oh, abis ini kita harus pakai rumus ini gitu. Nah, ini buat buka latihan 6. Nih, ada pertanyaan jenis dan subsidi. Berarti ini ada berapa rumus di dalam? 2. 2. Yang satu nanya Jenis. Yang satu nanya Stok. subsidi. Subsidi di situ yang dimaksudkan adalah lama dan baru. Ya kan? Ya ada dia bilang sini subsidi. Jika 1 maka dia baru, jika 2 maka stok lama. Berarti itu ada 2 rumus kita. Pertama pakai rumus apa ini? VLOOKUP. Karena tabelnya kayak gini. Kalau tabel yang memanjang tadi pakai lookup.
ini ada pertanyaan nih. Harus kembali. Apa rumusnya nih menurut kalian? Harus kembali. Berarti ini pakai rumus D. if. Karena di sini adalah stok baru nih, nanti lupa nih, satu baru satu lama ya. Yang lama yang 3 hari ya. Nih, ibu salah ketik kemarin. Berarti ini harus kembali. Di sini isinya berarti nanti 2 hari dan 3 hari. Berarti kalau kodenya tadi di sini adalah barat baru, berarti di sini 2 hari. Ini pakai if. Karena ada di soal nih, pakai if. Oke. Karena dia pakai jika di dalam soal itu. Soal ibu itu dia mengatakan pakai jika. Kalau pakai tabel berarti dia pakai H lookup sama V lookup. Itu dulu dipahami. Kalau dia ada tabelnya berarti dia pakai H lookup atau V lookup. Tapi kalau soal ngomong ada jika berarti itu pakai if. Udah? Oke, udah oke semuanya ya. Nih. Ini nggak ada lagi nih, pakai kali-kali aja nih, selisih berarti itu pakai rumus tambah-tambah kurang-kurang tuh. Ya kan? Diambil berarti itu pakai tambah. Namanya diambil, nambah dia kan? Atau dikurang dia. Denda itu udah jelas denda, berarti dia menambah. Orang kan harus bayar, nambah duit kan? Total bayar, total. Namanya total ya jumlah. Oke? Kita pahami dulu yang itunya ya. Mundur lagi ke soal 8 karena kata kalian tadi soal 8 yang ngerti. Udah? Karena kita mundur ke soal 8. Tadi kita udah jelas nih tadi nih. Pakainya VLOOKUP. VLOOKUP yang ditanya adalah A, B, C, D. Berarti ini left. Sebelah sini left. Oke? Di belakang sini pakainya right. Ini ada 2 yang di tengah, ini pertama yang ini, yang kedua yang angka 1. Itu kita pakai mid. Karena dia di tengah. Karena kalau kita bikin dia nanti right, ini yang di belakang, pusing dia. Satu kita ngambilnya jadi 2 huruf, nggak bisa ngambilnya 1 huruf, sementara yang dimintanya hanya 1 huruf. Hanya ini pakainya mid. Oke, paham? Oke, sekarang VLOOKUP. Tadi karena ditanya A, B, C, D, maka dia left. Nah, kita pindahin kodenya di sini. Ambilnya 1. Karena yang diambil cuma 1 huruf. Baru masuk tabel array, baru masuk 2 karena dia yang ditanya yang kedua. Oke, ditanya yang kedua. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Masih kecepatan Ibu? Aku masukin YouTube. Mantap. Nah, kemudian jenis kategori penyakit. Di sini karena ada 2, seperti Ibu bilang minggu kemarin dan minggu kemarinnya lagi, berarti ini udah 2 kali minggu, ini udah minggu ketiga Ibu ngomong. Kalau rumusnya itu 2, kalau Windowsnya Windows yang terbaru, edisinya tuh di atas 8, 9, 10, 11. Biasanya sih yang ada tuh 10 dan 11 nih lihat sekarang. 9 tuh mungkin ada laptop jadul, nggak tahu Ibu ya. Ada yang laptop jadul di sini. Ada yang lebih jadul dari laptop Ibu nih? Ada. Kalau 7 mungkin tanpa konsernet bisa dia tuh. Di mana nih? Tapi kalau apa pakai konsernet bisa juga dia kan? Nah, pakai konsernet bisa juga dia tuh. Yang jelas dia kalau udah 7 ke bawah baru bisa tanpa konsernet. Ya jelas kali mereka sini. Nah, karena berhubung di sini banyak laptop baru, Ibu pakailah konsernet. Konsernet buka kurung. Tadi deh Ibu bilang. Hati Bu. Rumusnya H lookup. Karena tadi yang ditanya adalah
huruf satu. Tadi ini ditanya angka 1 kan? 1 dan 2. Maka ibu pakainya halokap. Kalau min, ibu pakainya min. C7 huruf ke-12 yang diambil satu huruf. Kalau kalian tidak percaya itu jumlahnya 12, kalian hitunglah dari A ke angka 1 itu 12. Boleh silakan itu masing-masing. Setripnya juga dihitung kan? Setripnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 12 kan? Iya, Bu. Setripnya dihitung. Kalau kalian pakai spasi, spasi dihitung. Oh, Ini kalau nggak pakai spasi tapi pakai pakai setrip pakai spasi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan dia bilang ke satunya aja, cinta manis si manja. Iya, Bu. B-nya 12, nggak Bu. dimasukkan cinta manja. Oh, B-nya berarti tadi tinggal pakai lebih mudah. rumus. If. Jelek ini udah, Cok. Tapi tadi yang mau diambil satunya Kok bikinnya saja. itu rumusnya? Nah, makanya di Wah, sini. makanya bilang bisa nggak sih napinya mudah? Makanya di sini cuma 1 di atas ini. Masuk tabel array, masuk yang kedua. Maka selesailah satu itunya, satu rumus. Kemudian kita masukkan if lagi. If karena yang mau diambil paling belakang, maka kita pakai if right. Kamu Ini jangan ambil kan B-nya aja, B sama R. Nanti pakainya if right. Buka kurung. C7 1 karena dia diambil cuma satu huruf. R sama dengan ringan, B-nya sama dengan berat. Makanya rumusnya ini. Nah, sampai sini ada pertanyaan, paham? Warna dia. Insyaallah. Anak ibu cantik boleh paham? Kan nanti mau diwarnain juga. Paham? Coba nggak melamun, pasti paham. Dia ini melamun, dia ibu jelaskan. Entah kemana pikirannya, 10 kali pun ibu jelaskan dia gini aja, diam aja, ya tetap nggak paham anak ibu cantik. Boleh? Paham, Bu. Coba nggak melamun. Coba tolong jangan melamun gitu. Ibu lagi jelaskan tuh fokus. Tengok, oh iya ke situ gitu, pasti paham. Single itu gimana? SINGG. Iya, Ibu, ikut Ibu. Udah? Ah, coba anak ibu yang satu nih kayaknya harus ada teman nih yang pintar nih.